Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana menginstal PHP MyAdmin di Debian 10. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PHP MyAdmin itu adalah tempat untuk membuat database di berbasis GUI, karena biasanya kita kesulitan pada saat membuat database berbasis teks. PHP MyAdmin itu sendiri bisa kita menghapus database. Dengan adanya PHP MyAdmin kita bisa menghapus database atau mengedit database. Nah, sekarang saya menginstalnya di Proxmox, ya, menginstalnya di Proxmox yang saya buatkan beberapa hari yang lalu, dan di sini saya sudah buatkan VM-nya. Jadi di sini sudah ada VM-nya kosongan, dan kita bisa buka. Cara membukanya di sini. Ini bisa kita klik kanan kemudian start, atau di sini ada start. Ya, kita buka start. Setelah di start, kita masuk di konsulnya supaya muncul. Kita konsul, kemudian ada ini. Kita bisa pakai ini, kita juga bisa pakai yang ini. Yang konsul ini, atau kita pakai yang ini. Perbedaannya kita bisa lihat. Ini kalau kita buka seperti ini. Kalau ini kita buka, dia akan terpisah seperti ini. Mungkin lebih bagus kalau kita pakai yang ini, ya. Nah, sekarang kita masuk di terminal, kita masuk di root, kita masukkan passwordnya. Nah, yang pertama kita cek dulu adalah IP address-nya. IP address ini supaya kita bisa konekkan ke internet, karena kita akan mengambil file dari internet, file PHP MyAdmin, karena di Debian 10 kita tidak bisa menginstal PHP MyAdmin, paketnya di Debian 10 itu tidak ada, jadi kita harus mengambil dari reponya. Nah, kita cek IP-nya, IP A, ya. Sini ada IP 192.16.19.2.24. IP ini kita harus cek apakah dia DHCP atau static. Ini kita masuk di perintahnya nano etc network interface. Jadi dia DHCP, ya, DHCP. Kita ubah menjadi static. Enaknya static supaya gampang, ya, sekaligus memahami dari mana IP itu. Kita ubah konfigurasinya menjadi static. Kita berikan IP, misalnya address 200.100.11.6, prefix 24. Oke. IP 200.11.6 itu saya sesuaikan dengan jaringan internet saya supaya bisa connect sebentar. Kemudian saya berikan gateway 200.100.1 11.1. Kemudian saya simpan dengan Ctrl X, ya, enter. Kemudian saya restart networknya, etc init-d networking restart. Kita 2 kali, baru kita cek IP-nya, IP A. Di sini belum kelihatan IP-nya, belum ada. Kita aktifkan interface-nya INS 18 itu. Kita masuk kembali. Kita tambahkan auto di sini. Auto INS 18. Ctrl X. Yes, enter. Kita restart kembali. Ya, setelah restart kita lihat lagi. Saya clear dulu, ya, ini
kita lihat IP-nya IP A. Itu sudah berubah 200.100.11.6 ya. Biasanya juga perintah melihat konfigurasi IP sudah tertanam atau tidak, yang terbiasa di Debian 8 ke bawah itu termasuk saya selalu memakai if config ya. If config ini tidak dikenali di Debian 9, Debian 10 tidak dikenali. Supaya dikenali, kita install dia apt get install nettools. Saya clear dulu. Perintah if config sudah bisa dipakai. Oke, setelah itu IP sudah tertanam di server kita, dan seperti yang saya bilang tadi, kita harus konekkan ke internet ya. Kita harus konekkan ke internet seperti saya bilang bahwa IP ini sudah terpasang di jaringan saya dengan IP 200.100.11.0 ya. Di jaringan saya sudah terpasang. Nah, tapi kita harus cek dulu ping Google. Ini belum connect. Kita ping gateway-nya, ping 200.100.11.1. Ini juga tidak connect. Nah, caranya supaya dia bisa connect, kita resolve dia. nano etc resolve.com. Ini kita ubah name servernya ya, atau misalnya didapati kosong, tambah saja name server 200.100.11.1. name server di bawah, kenapa ada 192.168.1 itu IP modem ya, IP modem. Saya simpan, Ctrl X, yes, enter. Kita coba ping lagi. Saya kasih naik dia, ping Google. Atau ping 200.11.1. Belum bisa connect. Nah, kita cek dulu networknya di Proxmox ini, settingan networknya. Saya berada di server 2 ini. Cara ngeceknya, kita masuk di header, kemudian network. Di sini saya belum pasang dia ID VLAN-nya itu berapa, karena di Mikrotik saya sudah VLAN-kan, dan ya ini ya, saya VLAN-kan di sini ya, VLAN 10, ada VLAN 2, VLAN 3. Nah, saya berada di sini di VLAN 11, jadi saya harus mengubah juga VLAN-nya menjadi 11. Oke. Baru kita cek lah kembali sini, kita ping kembali, kita ping pintunya dulu, sudah connect pintunya. Kita ping Google-nya, sudah connect juga. Nah, berikutnya setelah semua settingan network selesai dan kita sudah bisa connect internet, baiknya kita menginstal SSH server supaya kita bisa meremote dia lebih gampang, karena kita akan mengcopy paste ya. Perintah kita akan mengcopy paste. Tapi kalau misalnya lebih mahir dalam mengetik, ya boleh saja, tidak usah kita install SSH-nya. Jadi kita install SSH-nya, apt get install open SSH server, enter, yes. Setelah itu saya clear dulu supaya naik.
Setelah itu, setelah install, saya konfigurasi permissionnya supaya saya bisa remote. Ya, perintahnya nano etc sshd config, cari permission login. Ya, permission login ada di sini. Saya buka, kemudian saya ganti menjadi yes. Kemudian saya lepas ini. Jadi permission login yes. Saya simpan, Ctrl X, yes, enter. Setelah itu saya restart SSH-nya. tc init d ssh start. Oke. Berarti sudah bisa kita remote dengan SSH. Kita tutup dulu ini. Kita panggil putih 200.100.11.6. Kita cek dulu IP-nya tadi berapa. IP A 200.11. Oh, sorry. Kita masuk dulu nano etc network interface, kita pastikan 2.6. harusnya dia dapat 11.6. tc init d networking restart clear IP atau if config 200.100.6. Oke, sudah terpasang. Kita buka putih 200.100.11.6. Oke, ini sudah masuk. Kita tutup saja ini. Kemudian ini kita kasih besar sedikit. Appearance change kita kasih 14. Play. Oke, kita masuk root, password. Belum bisa masuk password ya. Kita buka dulu lagi di sini. Kita restart etc init d ssh restart. Saya buka lagi. Harusnya bisa ya. 200.100.11.6 root. Nah, ini sudah masuk ya. Kita tutup ini. Kita kasih besar sedikit. Di change setting, kemudian appearance change kasih 14. Oke. Hopefully. Oke. Langkah berikutnya kita masukkan repository ya, repository. Untuk mendapatkan repo biasanya seperti ini ya, repository Debian 10 ya. Kemudian kita buka seperti ini ada repo ini, ada ini, terserah mau yang dipakai yang mana ya. Misalnya saya ambil ini ya, saya Ctrl C ini, kemudian saya masuk ke sini. Untuk menambahkan, ketik perintah nano etc apt source list ya, source list. Jadi perintah-perintah di Linux itu untuk lebih gampangnya pakai tab, misalnya nano tab, e tab, a tab, t tab, pt tab, s tab, maka dia akan dapatkan sendiri. Kita enter. Nah, kita simpan, copy ke sini, di bawahnya ini atau di atasnya boleh, di bawah sini ya. Yang kita copy tadi yang ini, caranya dengan klik kanan
Nah, kalau sudah, kita simpan, Ctrl X, yes, yes. Oke, setelah itu saya tutup dulu ini supaya kelihatan. Setelah itu saya upgrade apt update ya. Kemudian upgrade yes. Kita tekan quit. Upgrade-nya tergantung dari kecepatan internet ya. Setelah upgrade, kita install Apache-nya dulu supaya bisa dipanggil di browser ya. apt-get install Apache 2, enter, yes. Setelah install Apache-nya, kita bisa panggil juga sini 200.100.11.6. ini sudah bisa dipanggil. Oke, setelah install Apache-nya, kita install PHP-nya. apt-get install PHP. PHP ini kita bisa lihat PHP berapa, 5 kah, 7 kah, atau 4. Kita pilih tab saja, pilih tab, kemudian yes. Nah, ini tuh kelihatan bahwa PHP 7. Kita no ke PHP 7, tab, enter, yes. Oh ya, di sini sudah saya buatkan nunya ya, langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkahnya. Kita bisa di sini. Nah, setelah install ya, kita berada di posisi sini. Setelah sudah itu, kita masuk ke nomor 7. Kita install MySQL-nya. Kita install MariaDB. apt-get install MariaDB server, yes. Kita bisa cek MariaDB-nya, perintah sistem ctl status MySQL. Ini sudah running ya, aktif running. Kita tekan Ctrl C, sudah running. Setelah install MariaDB-nya, kita download PHP MyAdmin-nya. Karena di sini di Debian 10 tidak ada PHP MyAdmin. Kalau di Debian 8, kalau tidak salah 8.7 ke bawah, itu kita tinggal install paketnya yang ada di CD-nya. Nah, di sini tidak ada. Jadi kita harus download dia dengan perintah widget. Widget ini biasanya tidak aktif, kita install widget. apt get install widget. Enter. Oh, ini sudah ya, sudah terinstall. Nah, kalau sudah, bisa kita memakai widget seperti ini ya, baru kita copy ke sini. Tetapi kenapa tadi saya install SSH server? Supaya saya bisa remote kemudian mengimpor ke dalam hasil dari download yang saya ambil dari luar. Nah, caranya kita panggil WinSCP, baru kita panggil IP-nya 200.100.11.6.
10.11.6. Yes, root, password. Nah, di sini saya simpan di folder home PHP. Ini adalah Linux kita, ini adalah komputer kita. Di sebelah kiri komputer kita, di sebelah kanan Linux kita, ya, server kita. Sini saya sudah panggil download. Ini ada PHP sebelah kiri, saya sudah ambil. Jadi saya tinggal tarik ke sini. Oke. Kalau sudah, kita bisa tutup. Kita fokus di sini. Setelah download, ya, dan kita sudah menyimpannya. Tadi saya simpan di folder home, cd home PHP. Kita lihat isinya yang tadi itu PHP myadmin. Nah, file PHP sudah ada, tapi kita tidak pakai perintah apt-get install, tapi kita pakai dpkg. Ini kita copy saja, ini copy, bawa ke sini, enter. Nah, di sini kelihatan ada masalah ketergantungan, biarkan tidak terkonfigurasi. Ya, mengatasi masalah itu kita pakai apt atau install apt-get apt install -f, enter. Yes. Configure database for myadmin. Di sini boleh kita pilih ya, boleh tidak ya. Saya pilih ya saja yang ditunjuk, ya, yang ditunjuk. Saya tekan enter. MySQL application passwordnya saya pakai password misalnya 12345678, enter. Kemudian 12345678 password confirmation ya, enter. Kemudian web servernya Apache, kemudian OK, enter. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah bisa memanggil PHP-nya di sini. Kita coba ya. PHP myadmin. Nah, ini. Jadi ini adalah langkah. Sebenarnya langkahnya tidak sepanjang itu ya. Ya, ini langkah-langkahnya. Menginstal PHP myadmin di Debian 10. Karena biasanya pembuatan database itu kita buat di PHP myadmin supaya gampang. Kalau kita membuat di berbasis teks, kadang kita salah penulisan. Mungkin itu yang bisa saya berikan dalam penginstalan PHP myadmin di Debian 10. Terima kasih.